Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai alat-alat optik yang beranggota Cindy Lasmana, Muhammad Arif Ramanjala, Suci Widyaningsih, Bella Indrianis, BR Marni Huruk, Tiar Hazian Nuriski. Yang materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini untuk pembahasan pertama yaitu mengenai mata. Korena bagian depan mata memiliki lengkung lebih tajam dan dilapisi selaput cahaya. Aqueous humor berfungsi membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Kemudian di sini ada lensa mata, yaitu terbuat dari bahan bening, berserat dan kenyal. Kemudian ada bagian iris, yaitu berfungsi memberi warna mata. Kemudian ada bagian pupil, yaitu celah lingkaran yang besarnya tergantung intensitas cahaya ke mata. Kemudian ada bagian retina, yaitu berada di belakang mata. Kemudian di sini ada optika mata, yaitu ketika mata relaks atau tidak berakomodasi, lensa mata pipih sehingga jarak fokusnya paling besar, dan benda yang sangat jauh difokuskan di retina. Kemudian, agar benda pada jarak berbeda dapat difokuskan dengan cara menebal dan memipihkan lensa mata atau akomodasi mata. Kemudian ada bayangan yang terjadi di retina adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian di sini ada jangkauan penglihatan, di mana yaitu PP atau titik dekatnya sama dengan 25 cm dan PR atau titik jauhnya adalah tak terhingga, di mana antara PP dan PR merupakan jangkauan penglihatan. Mata dapat melihat dengan jelas jika letak benda dalam jangkauan penglihatan yaitu di antara titik dekat mata dan titik jauh mata. Untuk mata normal, titik dekatnya yaitu 25 cm dan untuk titik jauhnya yaitu tak terhingga. Kemudian di sini akan membahas cacat mata, yaitu terjadi ketidaknormalan pada mata dan dapat diatasi dengan memakai kacamata, lensa kontak, atau melalui suatu operasi, di mana untuk cacat mata ini ada beberapa jenis, yaitu rabun jauh atau miopi, rabun dekat atau hipermetropi, mata tua atau presbiop, astigmatisma, katarak, dan glaukoma. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai rabun jauh atau miopi, yaitu dapat melihat dengan jelas pada jarak 25 cm, tetapi tidak dapat melihat benda jauh dengan jelas. Karena lensa mata tidak dapat memipih, sehingga bayangannya terletak di depan retina. Kemudian untuk rabun jauh atau miopi, yaitu PR atau titik jauhnya tertentu dan PP atau titik dekatnya yaitu kurang dari 25 cm. Dari PR ke PP merupakan jangkauan penglihatan, di mana persamaan untuk menghitung kuat lensa yang diperlukan yaitu dengan menggunakan rumus
1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Di mana untuk mencari kuat lensa atau P, yaitu menggunakan rumus 1 per F, di mana diketahui di sini untuk S aksennya yaitu min titik jauh penderita, untuk F-nya yaitu jarak fokus dengan satuan meter, untuk P yaitu kuat lensa dengan satuan dioptri. Kemudian di sini juga ada contoh soal, di mana contoh soal tersebut yakni seorang penderita rabun jauh atau miopi dengan titik jauh 100 cm ingin melihat benda yang sangat jauh. Beberapa jarak fokus dan kuat lensa yang harus digunakan. Nah, untuk penyelesaiannya, yakni diketahui untuk S aksennya yaitu sama dengan min 100, untuk S-nya yaitu tak terhingga. Di sini menggunakan rumus 1 per S Kemudian untuk rabun dekat atau hipermetropi, yaitu dapat melihat dengan jelas benda jauh tetapi tidak dapat melihat benda dekat dengan jelas. Karena lensa mata tidak dapat menjadi cembung sehingga bayangan terletak di belakang retina. Kemudian untuk rabun dekat atau hipermetropi, di mana PR atau titik jauhnya yaitu tak terhingga, untuk PP atau titik dekatnya yaitu lebih dari 25 cm, di mana antara PR dan PP merupakan jangkauan penglihatan, yaitu persamaan untuk menghitung kuat lensa yang diperlukan. Kemudian untuk persamaan untuk menghitung kuat lensa yang diperlukan yaitu menggunakan rumus 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Di mana untuk mencari kuat lensanya yaitu P sama dengan 1 per F. Diketahui di sini untuk S aksennya yaitu min titik dekat penderita. Untuk F-nya yaitu jarak fokus dengan satuan meter. Untuk P-nya yaitu kuat lensa dengan satuan dioptri. Kemudian di sini ada contoh soal, di mana contoh soal tersebut yakni seorang penderita rabun dekat atau hipermetropi dengan titik dekat 100 cm ingin membaca pada jarak baca normal, yakni 25 cm. Berapa jarak fokus dan kuat lensa yang harus digunakan? Untuk menyelesaikannya yaitu diketahui S aksennya yaitu min 100, S-nya 25 cm, menggunakan rumus 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Di mana yaitu 1 per 25 ditambah 1 per min 100 sama dengan 1 per F. Di mana F yaitu sama dengan 100 per 3 cm sama dengan 1 per 3 meter. Kemudian untuk mencari kuat lensanya yaitu menggunakan rumus P sama dengan 1 per F, di mana P sama dengan 1 per 1 per 3, yaitu didapatkan untuk kuat lensanya yaitu 3 dioptri.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang kamera dan proyektor. Nah, di sini itu pembentukan bayangan pada kamera. Nah, bisa dilihat pada gambar. Di sana terbentuklah bayangan nyata terbalik diperkecil. Nah, berlaku persamaan 1/F sama dengan 1/S aksen ditambah 1/S. Selanjutnya, untuk perbedaan, di mana kalau di kamera, perbedaan kamera dan mata. Untuk kamera, tempat bayangannya itu film, untuk mata itu retina. Nah, pengaturan cahaya pada kamera itu diafragma, pada mata iris. Untuk jarak bayang, pada kamera berubah sesuai dengan jarak benda. Untuk mata tetap. Pada jarak fokus, pada kamera tetap, dan pada mata berubah sesuai dengan jarak benda. Untuk persamaan antara mata dengan kamera, di sana sama-sama memiliki jenis lensa cembung. Kemudian sifat bayangannya sama nyata, terbalik diperkecil. Untuk slide proyektor, berfungsi untuk memproyeksi benda di diapositif, di mana nyata terbalik dan diperbesar, sesuai pada gambar yang telah ditampilkan. Untuk kamera itu hampir sama seperti mata. Dan sifat bayangannya itu telah saya jelaskan, kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang loop. Loop atau kaca pembesar adalah alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung. Fungsinya untuk melihat benda-benda kecil. Benda diletakkan antara O dan F. Sifat bayangannya maya, tegak, diperbesar. Perbesaran loop untuk mata berakomodasi pada jarak X. Dapat kita lihat pada gambar. Di sini titik M, di sini titik F, di sini titik O. Nah, untuk dari sini ke sini itu dinamakan S, sedangkan dari sini ke sini yaitu S aksen sama dengan min X. MA sama dengan SN per F ditambah SN per X. SN titik dekat mata normal, dan F fokus lensa. S yaitu jarak benda, S aksen jarak bayangan. Perbesaran loop untuk mata berakomodasi maksimum. MA sama dengan SN per F ditambah 1. Perbesaran loop untuk mata tidak berakomodasi. MA sama dengan SN per F. Penggunaan normal sebuah loop adalah berakomodasi maksimum. Jika dalam soal tidak disebutkan, maka selalu dianggap loop digunakan mata berakomodasi maksimum. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mikroskop. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih mikroskop itu. Nah, mikroskop adalah alat untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Jadi mikroskop ini adalah terdiri dari dua lensa positif, yaitu lensa cembung. Nah, sebelum kita berangkat lebih jauh mengenai mikroskop, kita harus tahu nih bagian-bagian dalam mikroskop. Nah, mikroskop yang kini banyak dipakai di sekolah atau laboratorium tersusun atas berbagai macam bagian.
Bagian-bagian tersebut secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu bagian optik dan bagian non-optik. Nah, di sini kita akan lebih membahas mengenai bagian optiknya. Nah, yang bagian optik pada mikroskop terdiri dari 5 unsur, yaitu lensa objektif, lensa okuler, diafragma, kondensor, dan cermin. Lensa okuler, bagian ini terletak bagian atas atau berada di ujung mikroskop dan merupakan bagian yang biasanya paling dekat dengan mata. Lensa inilah yang membuat seorang pengamat dapat melihat objek yang diperbesar dari lensa objektif. Beberapa perbesaran lensa okuler antara 6 kali, 10 kali, dan 12 kali. Lalu selanjutnya yang kedua adalah lensa objektif. Lensa ini merupakan bagian yang terletak paling dekat dengan objek pengamatan. Umumnya mikroskop mempunyai 3 lensa objektif dengan perbesaran 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Saat memakai lensa ini, pengamat harus mengoleskan minyak emersi pada objek sebagai pelumas sehingga bayangan nampak lebih jelas. Sebab semakin besar perbesaran, maka objek semakin dekat dengan lensa. Lalu selanjutnya, bagian optik dari mikroskop adalah diafragma. Bagian ini berada di bawah meja preparat dan berfungsi sebagai pengatur intensitas cahaya yang masuk dan sampai pada preparat atau objek pengamatan. Lalu ada kondensor. Kondensor merupakan bagian dari mikroskop yang bisa diputar ke atas ataupun ke bawah. Fungsi kondensor yaitu mengumpulkan cahaya matahari yang telah dipantulkan oleh cermin untuk dipusatkan kembali menuju objek yang diteliti. Lalu yang terakhir dari bagian optik pada mikroskop adalah cermin. Mikroskop mempunyai cermin sebagai fungsi menerima dan mengarahkan cahaya yang diperoleh dengan cara memantulkan cahaya tersebut. Lalu ada bagian mekanik atau non-optiknya pada mikroskop. Yang pertama revolver, tabung mikroskop, lengan mikroskop, meja benda, makrometer atau pemutar kasar, mikrometer atau pemutar halus, kaki mikroskop. Nah, selanjutnya kita harus tahu cara menggunakan mikroskop. Saat pertama kali kita membeli mikroskop, biasanya telah dilengkapi dengan tuntunan penggunaan memang. Nah, petunjuk tersebut memuat cara pemasangan dan memberikan bagian-bagian yang sensitif dari mikroskop tersebut. Nah, untuk pemakaian mikroskop cahaya, di sini sebagai jenis yang paling umum digunakan, yang pertama itu mikroskop diletakkan di atas meja atau bidang datar dan stabil. Nah, ini dipastikan bahwa benda yang ditempati menaruh mikroskop kokoh sehingga tidak mudah bergerak atau goyah. Lalu, dalam beberapa jenis mikroskop dapat langsung digunakan dan ada juga yang memerlukan tenaga listrik. Oleh sebab itu, jika jenis yang dipakai itu harus terhubung dengan sumber listrik, maka harus dipastikan bahwa kabel mikroskop dapat menjangkau sumber listrik agar mudah dihubungkan. Lalu kita siapkan objek pengamatan di dekat mikroskop. Nah, selanjutnya, saat menggunakan mikroskop, hal yang pertama dilakukan itu adalah mengendurkan makrometer atau pemutar kasar agar objek pengamat dapat diletakkan di atas meja benda atau meja preparat. Proses pengamatan bisa dilakukan dalam tahap meletakkan tadi. Nah, fokus lensa kembali ke bagian-bagian optik dalam mikroskop. Tadi kan saya disebutkan bahwasanya ada lensa okuler dan lensa objektif. Nah, fokus pada lensa okuler itu lebih besar daripada fokus lensa objektif. Benda yang diamati diletakkan FOB dan 2 FOB. Next. Nah, ini merupakan pembentukan bayangan pada mikroskop. Ya, di sini kita dapat melihat ada 2 lensa yang paling kiri ini adalah lensa objektif dan ada sebelahnya lensa okuler. Nah, lensa objektif, sifat dari lensa objektif ini nyata, terbalik, dan diperbesar. Sedangkan untuk sifat dari lensa okuler itu maya, tegak, dan diperbesar. Next. Nah, di sini untuk perbesarannya adalah M sama dengan MOB kali MOK. Nah, untuk
Untuk kita mencari FOB, kita memakai rumus 1 per SOB ditambah 1 per S aksen OB sama dengan 1 per FOB. Sedangkan untuk FOK, 1 per SOK tambah 1 per S aksen OK. Next. Nah, baik. Selanjutnya ada ketentuan umum dari mikroskop sendiri. Untuk mata berakomodasi maksimum, bayangan dari lensa okuler terletak di depan lensa sejauh titik dekat pengamat. S aksen OK sama dengan min Sn. Jika mikroskop digunakan oleh mata tidak berakomodasi maksimum, titik jauh berada di tak terhingga, sehingga jarak benda okuler sama dengan jarak fokus okuler. X aksen OK sama dengan tak terhingga, sehingga FOK sama dengan FOK. Selanjutnya, next, ada perbesaran mikroskop. Di sini ada M sama dengan MOB dikali MOK. Untuk perbesaran lensa okuler, MOB sama dengan H aksen OB per H aksen OB, MOB sama dengan H aksen OB per HOB sama dengan negatif S aksen OB per SOB. Untuk perbesaran lensa okuler, di sini ada terbagi menjadi dua, di mana ada untuk yang pertama untuk mata berakomodasi maksimum. MOK sama dengan Fn per FOK ditambah 1, sedangkan untuk mata yang tidak berakomodasi adalah MOK sama dengan Sn per FOK. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi teropong. Nah, teropong itu sendiri merupakan sebuah instrumen pengamatan yang berfungsi mengumpulkan radiasi elektromagnetik dan sekaligus membentuk citra dari benda yang diamati. Nah, teropong ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu teropong bias dan teropong pantul. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai teropong bias. Nah, teropong bias ini menggunakan lensa sebagai objektif untuk membiaskan cahaya. Nah, dari teropong bias ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ya slide selanjutnya moderator. Nah, di sini ada teropong bintang. Dan teropong bintang ini sendiri juga sering disebut teropong astronomi, digunakan untuk mengamati benda-benda angkasa luar. Teropong bintang ini menggunakan dua buah lensa positif, masing-masing sebagai lensa objektif dan lensa okuler. Berbeda dengan mikroskop, pada teropong jarak fokus lensa lebih besar dari jarak fokus lensa okuler.
Next. Nah, selanjutnya ada teropong bumi. Teropong bumi yang disebut juga teropong Medan atau teropong Yojana menghasilkan bayangan akhir yang tegak terhadap arah benda semula. Hal ini dapat diperoleh dengan menggunakan lensa cembung ketiga yang disisipkan di antara lensa objektif dan lensa okuler. Lensa cembung ketiga hanya berfungsi membalik bayangan tanpa perbesaran. Oleh karena itu, lensa ini disebut lensa pembalik. Nah, sifat bayangan pada teropong bumi ini, maya diperbesar dan tegak. Untuk pembesarannya yaitu MA sama dengan FOB per SOK. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu teropong prisma. Penggunaan lensa pembalik untuk menghasilkan bayangan akhir yang tegak mengakibatkan teropong bumi menjadi relatif panjang. Untuk menghindarinya, maka lensa pembalik diganti dengan penggunaan dua prisma siku. Dua prisma siku sama kaki yang disisipkan di antara lensa objektif dan lensa okuler. Prisma-prisma tersebut digunakan untuk membalikkan bayangan dengan pemantulan sempurna. Slide selanjutnya, moderator. Selanjutnya ada teropong panggung. Nah, teropong panggung ini atau sering disebut teropong Galilei, disebut juga teropong Belnada atau teropong tonil. Teropong ini menghasilkan bayangan akhir yang tegak dan diperbesar dengan menggunakan dua bahan lensa. Yang pertama yaitu lensa positif sebagai lensa objektif dan lensa negatif sebagai lensa okuler. Nah, di sini dapat kita lihat sinar datang sejajar dari lensa objektif membentuk bayangan tepat di fokusnya sebagai benda maya lensa okuler. Sinar sejajar yang keluar dari lensa okuler menuju mata bersifat tegak di titik tak terhingga. Untuk perbesarannya digunakan MA sama dengan FOB per SOK. Nah, selanjutnya yaitu teropong pantul. Teropong pantul merupakan teropong bintang yang disusun dari bahan cermin cekung, cermin datar, dan lensa. Fungsi lensa objektif diganti dengan cermin cekung. Perbesaran bayangan pada teropong ini sama dengan teropong bintang bias. Perbesaran bayangan pada teropong ini sama dengan teropong bintang bias. Teropong ini lebih mudah dan dibuat dari teropong bias. Nah, itulah penjelasan dari materi kelompok 1 mengenai alat-alat optik. Saya selaku moderator, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.